Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda Islam yang saya hormati, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis ketiga dari hadis Arba'in, yaitu yang judulnya adalah Rukun Islam dan Penyangga-penyangganya yang Agung. Kita bacakan matanya. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khams syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman, bab Al-Iman wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, nomor 8. Adapun dalam Sahih Muslim terdapat pada kitab Al-Iman, bab bayanu arkanil Islam wa da'a ilmuhu al-izam, nomor 16. Keutamaan hadis. Hadis tentang rukun-rukun Islam di atas adalah hadis yang sangat mulia sekali, karena merupakan salah satu dasar Islam, menghimpun berbagai hukum, berisi penjelasan tentang agama, dan memuat rukun-rukun Islam yang juga ditetapkan dan dikuatkan oleh Al-Quran. B. Penjelasan kata dalam hadis. Bunya adalah fi'il madi majhul, kata kerja pasif waktu lampau dari kata banaya, bunya, bana, yang artinya dibangun. Mungkin karena keterbatasan saya dalam bahasa Arab, mungkin kalau ada nanti ustaz-ustaz yang lebih paham, tolong dikomentari di kolom komentar. Ala khamsin, dalam riwayat lain redaksinya berbunyi ala khamsatin, yang artinya 5 faktor atau rukun, sementara harf atau kata ala dalam hadis berarti dari. Syahadatu artinya adalah penetapan dan pembenaran. Iqamus sholati artinya menegakkan sholat. Maksudnya adalah istiqomah melaksanakan ibadah sholat dengan menjaga semua syarat dan rukunnya, serta memperhatikan adab dan sunnah-sunnahnya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Bangunan Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang rapih dan tegak di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Pondasi-pondasi tersebut adalah sebagai berikut. 2 kalimat syahadat, yaitu kesaksian bahwa tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun ini ibarat pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Demikian pula hal tersebut ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangi, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis lain Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang menyatakan tidak ada ilah selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bazzar. B. Mendirikan sholat, yaitu dengan menjaga dan menunaikan sholat pada waktunya dengan senantiasa menjaga dan memenuhi semua syarat dan rukunnya, termasuk memerhatikan segala adab dan sunnah-sunnahnya, sehingga memberikan manfaat bagi seorang muslim, yaitu meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat juga merupakan syiar dan perlambang bagi orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dan perawi lainnya. Hadis lain, sholat adalah tiang agama. Hadis riwayat Abu Nuaim. C. Menunaikan zakat, yaitu dengan cara memberikan bagian tertentu dari harta yang dimiliki ketika telah mencapai nisab dan telah terpenuhi berbagai syarat wajib untuk mengeluarkannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Allah berfirman, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 4. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi tidak mau meminta. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Selain dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat, zakat juga bisa memenuhi kebutuhan orang-orang fakir hingga akan tercipta kehidupan penuh kasih sayang dan saling menghargai antara sesama manusia. Sesama muslim. Maksud kami sesama muslim. D. Haji, yaitu dengan pergi ke Baitullah di Mekah pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Haji dilakukan dengan menjalankan semua manasik atau amalan-amalan dalam ibadah haji yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta dan jiwa yang membawa berbagai dampak positif bagi individu dan masyarakat, bahkan merupakan muktamar internasional umat Islam. Pada saat itu, umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkesempatan untuk bertemu dan saling mengenal. Allah berfirman, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dunia yang jauh, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Oleh karena itu, pahala haji sangatlah besar, seperti yang termuat dalam hadis Rasulullah SAW, haji mabrur, tidak ada balasan pahalanya kecuali surga. Allah juga berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Puasa Ramadan yang disyariatkan pada tahun ketiga hijrah setelah turun ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah 185. Puasa adalah ibadah yang menyucikan jiwa dan meningkatkan spiritualitas jiwa seorang muslim. Seorang muslim yang berpuasa hanya karena menjalankan perintah Allah dan mengharap ridhanya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya dan meraih surganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah semata, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. 2. Rukun Islam adalah kesatuan yang utuh. Barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut secara utuh, maka ia adalah seorang muslim yang memiliki keimanan yang utuh. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, maka ia benar-benar kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka ia bukanlah orang muslim.
Barang siapa yang meyakini keseluruhannya namun mengabaikan salah satunya, tidak melaksanakan karena malas, maka ia adalah orang fasik. Dan barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya dan juga mengakui secara lisan namun hanya sekedar basa-basi, sedang dalam hatinya mengingkari, maka ia adalah orang munafik. 3. Tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam bukanlah sekedar bentuk, namun lebih dari itu. Ibadah mempunyai tujuan yang luhur di balik bentuk pelaksanaannya. Salat misalnya tidak akan berguna jika orang yang melakukannya tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Atau puasa tidak akan bermanfaat ketika orang yang melakukannya tidak meninggalkan perbuatan dusta. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Meski demikian, ketika tujuan dan buah tersebut belum tercapai, bukan berarti satu ibadah boleh ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tetap berkewajiban untuk menunaikannya seikhlas mungkin dan mesti senantiasa berusaha mewujudkan tujuan dan setiap ibadah yang dilakukan. 4. Cabang-cabang iman. Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis di atas. 4. Cabang-cabang iman. Perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis di atas bukan merupakan keseluruhan masalah yang ada dalam Islam. Jika dalam hadis ini hanya dibatasi pada perkara-perkara di atas, maka hal itu lantaran pentingnya perkara-perkara tersebut dan masih banyak perkara lain dalam Islam yang tidak disebutkan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, iman mempunyai cabang hingga 70 lebih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 5. Melalui hadis di atas kita bisa memahami bahwa Islam terdiri dari akidah, keyakinan, dan perbuatan. Terdiri dari akidah, keyakinan, dan perbuatan. Oleh karena itu, keyakinan akan sia-sia jika tanpa perbuatan. Demikian pula sebaliknya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.